Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku
kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Dan semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Demi kerajaan-Mu Bapa. Bapa di surga, mohon berkat-Mu turun atas kami semua di malam ini. Ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang benar. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat malam. Malam ini saya menggantikan Pak Eras. Beliau kurang enak badan tadi ya, mungkin kecapean ya. Jadi tadi sudah bersiap-siap mau khotbah, tapi rupanya tidak memungkinkan. Jadi saya ditelepon, langsung saya ke sini. Malam ini kita akan belajar tentang pelayanan. Apa itu pelayanan? Pada umumnya, orang memiliki pengertian bahwa melayani Tuhan atau pelayanan itu di gereja. Itu yang umum. Bapak Ibu bisa tanya deh ke tetangga-tetangga, ke siapa aja yang Kristen. Nanti jawabannya begitu. Kamu pelayanan enggak? Oh aku enggak pelayanan gitu jawabannya. Maksud dia adalah tidak melayani Tuhan di gereja, maksudnya itu. Ya, ini banyak ini. Jadi yang dimaksud pelayanan diartikan orang kalau jadi aktivis, kalau jadi singer, kalau jadi WL, apalagi jadi pendeta. Pelayanan banget gitu seolah-olah. Ya memang tidak sepenuhnya salah, tetapi itu belum lengkap. Jemaat biasanya seolah-olah tidak ikut dalam pelayanan.
Pekerjaan di luar gereja dianggap sekuler. Hampir semua orang begitu loh. Kerjanya apa bro? Oh aku melayani di gereja. Kalau yang lain dagang dan sebagainya tidak dianggap melayani. Pengertian seperti ini tidak sehat. Karena setiap apa yang kita mengerti akan berdampak dalam hidup kita. Pasti. Sebab manusia hidup menjalankan apa yang ia percayai. Itu pasti. You are what you believe. Itulah sebabnya ajaran yang benar sangat penting. Yang nomor satu itu ajaran, bukan yang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus 3,5 tahun mengajar kebenaran, ajaran. Kalau Tuhan berbuat mujizat, itu dalam rangka memang menyembuhkan dan sebagainya. Tapi bukan yang utama. Banyak orang salah ketika melihat Tuhan Yesus, oh mujizat yang penting. Salah. Karena ada banyak orang tidak mengalami mujizat, tidak apa-apa. Mujizat terbesar yang sebenarnya perubahan akal budi. Mengenakan kodrat ilahi. Itu mujizat yang sebenarnya. Kalau seorang istri melihat suaminya gitu ya. Dulu kasar sekali dia ya. Kok sekarang jadi begini ya. Happy gitu. Nah ini berubah, ini mujizat nih. Dia itu nggak bisa berubah loh Pak. Tapi kok sekarang berubah ya. Itu mujizat lebih berguna daripada mujizat sakit gigi sembuh. Sakit gigi ke dokter saja, sembuh juga. Banyak orang mengejar mujizat yang tidak utama. Yang utama nggak dikejar. Ya. Sebaliknya, ada juga orang yang berpandangan begini. Apa saja yang kukerjakan itu pelayanan. Ini biasanya orang yang pernah mendengar ajaran di sini mungkin. Atau teologi ya. Oh, pelayanan itu di mana-mana Pak. Aku kerja pun pelayanan. Dia bilang begitu. Hari ini dia nggak pernah ke gereja loh. Karena pelayanan terus di kerjaannya. Iya serius. Saya liatin kok dia nggak pernah ke gereja lagi ya. Oh pelayanan. Pelayanan di kantor maksudnya. Ini keblinger ini. Kerja di kantor pelayanan. Tapi ke gereja enggak. Mendukung pekerjaan Tuhan juga tidak. Waduh. Satu kutubnya ekstrem kiri, ekstrem kanan. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas apakah sebenarnya pelayanan itu. Ya, Bapak Ibu ya. Sebab kalau seseorang salah mengerti, hidupnya tidak melayani Tuhan. Dunia ini mengerikan loh. Udah jelas pekerjaannya rohani seolah-olah. Tapi dia tidak melayani Tuhan. Itu bukan pelayanan, itu pekerjaanmu. Itu banyak itu. Nanti saja contoh-contohnya. Pengertian yang salah itu bahaya. Makanya ya saya pernah bicara begini. Kebenaran itu seperti puzzle. Puzzle itu begini Bapak Ibu. Kalau ini ada gambar, ya, gambarnya itu begini. Lalu digunting, dipotong-potong begini. Dipotong-potong gitu. Nah, ya, setelah dipotong-potong, kecil-kecil, kan kita nggak tahu gambar yang sebenarnya. Nah, setiap khotbah, setiap Bapak Ibu membaca Alkitab itu potongan kecil tadi itu. Jangan melihat potongan kecil, lalu melihat begini, ada garis. Oh ini gambar besarnya garis lurus gitu. Nah itu banyak terjadi di mana-mana. Makanya bicaranya mujizat terus karena dia cuma dapat potongan kecil. Makanya dia di gereja seperti perdukunan persis. Karena cuma dapat potongan kecil, tidak mau melihat gambar besarnya. Bayangkan kalau seseorang mendengarkan khotbah dari potongan puzzle ini, lalu ada potongan puzzle lain. Gambarnya cuma bulat gini, potong-potong juga gitu.
Sebagian dari sini, sebagian dari sana. Kira-kira jadi apa gambarnya? Gak karu-karuan. Itulah orang-orang yang mendengarkan khotbah sana sini. Kalau sana sininya masih sealiran masih bagus. Tapi ini kebenaran, yang sana perdukunan, yang sana apa? Lama-lama jiwanya bingung sendiri. Gak jadi apa-apa. Itulah sebabnya malam ini saya ingatkan, Bapak Ibu harus belajar secara utuh. Supaya pengertiannya benar. Supaya mendapatkan gambaran yang utuh tentang kebenaran. Ya, kalau pengertiannya salah, hidupnya salah. Contohnya, kalau orang mengertinya sebagian-sebagian, keselamatan bukan karena perbuatan baik, Pak. Kau udah Kristen, udah selamat, udah dibaptis kan? Udah selamat. Akibatnya apa? Akibatnya ya dia santai aja. Udah selamat, disuruh berbuat baik, nggak usah, nggak perlu. Nggak perlu. Semua keselamatan karena anugerah. Nggak usah berbuat baik. Nah, jadi rusak kan hidupnya. Banyak orang seperti itu, pasif. Merasa beriman tapi pasif. Padahal iman itu bukan pasif. Iman itu tidak hanya aktif bahkan, tapi proaktif. Ada amin? Proaktif, iman itu aku ingin melakukan sesuatu Tuhan yang menyenangkan Engkau. Itu iman, bukan aku sudah beriman. Itu bukan iman. Atau iman biasanya diartikan begini, aku ingin ini, aku imani supaya menjadi milikku. Itu bukan iman. Itu namanya pingin. Kan ada orang yang pengen punya mobil tuh, imani bro. Tahun depan kau punya mobil. Itu bukan iman. Aduh, imani bro. Tahun depan kau dapat jodoh. Itu bukan iman, kau kepingin namanya. Ya, jangan dikutak-kutik iman itu. Makanya orang jadi pasif. Kalau orang pengertiannya salah, tidak efektif untuk pekerjaan Tuhan. Kalau tidak efektif untuk pekerjaan Tuhan, artinya ia tidak bisa melayani Tuhan sebenarnya. Dia sudah merasa selamat, ya udah nggak ngelakukan apa-apa, nggak melayani Tuhan itu artinya. Meskipun tidak berbuat dosa. Jadi ada banyak orang yang berpikirannya, aku baik-baik saja kok, bukan orang jahat. Iya, tapi kau jahat di mata Tuhan. Orang yang tidak melayani Tuhan itu penjahat namanya. Sebab apa? Sebab Tuhan mati untuk kita. Sehingga kita semua adalah milik Tuhan. Milik Tuhan untuk dipakai Tuhan. Untuk misinya Tuhan, kan begitu. Ini ironi loh. Seorang teroris dengan doktrinnya, ia benar-benar melakukan doktrinnya loh. Bahkan ia meninggalkan keluarganya rela mati. Demi yang ia yakini. Lah ini percaya Tuhan Yesus kok tidak meninggalkan segala sesuatunya. Masih tetap duniawi, masih tetap jahat sama sesama. Bapak Ibu kalau teliti ya, di YouTube itu banyak sekali orang jahat. Ya, bukan hamba Tuhan itu, bukan melayani itu. Itu clear sekali itu. Kita perhatikan ini. Di Alkitab ada satu kata dalam bahasa Ibrani ya. Itu avodah. Avodah. Ini bacanya avodah. Kalau dilihat di kamus atau di leksikon, itu artinya adalah service atau work, kerja. Artinya yang satu lagi adalah religious service. Artinya bekerja atau melayani dalam hal keagamaan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan mengandalkan kamus atau leksikon. Ingat baik-baik itu. Ini yang kuliah kan banyak nih STT ya. Ingat, jangan mengandalkan kamus atau leksikon.
Kalau lihat bahasa Ibrani langsung bahasa surgawi ini. Bukan, itu bahasa di bumi. Bahasa biasa-biasa saja. Saya kasih contoh ya. Ular itu melingkar di Eden. Lihat aja teks Ibraninya. Lihat aja terjemahnya, tetap ular. Bukan yang lain, bukan tiba-tiba jadi kucing gitu. Ular ya ular. Ya, yang menjadi penting adalah bagaimana kita melihat teks Alkitab ini lalu kita bisa menafsir dengan benar. Oh ini artinya gini, oh si ular itu artinya iblis. Meskipun ada teologi yang mengatakan itu ular beneran. Aneh. Kalau ular beneran musuh kita sekarang ular berarti. Bukan, iblis. Kalau ular mah enteng. Ular kita injek mati dia. Iblis gak bisa diinjak. Roh. Ya kan? Nah kita lanjutkan dulu. Jadi jangan mengandalkan kamus atau leksikon atau bahasa. Bahasa itu tetap harus diinterpretasikan, ditafsirkan supaya kita mengerti. Sesuatu yang tidak ditafsirkan percuma. Ya. Nah, jadi yang penting adalah bukan kata-katanya, tapi konteksnya. Konteks itu maksudnya gini. Kalau kita baca satu ayat gitu ya, jangan ambil kesimpulan dari satu ayat. Baca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Itu namanya konteks dekat. Kalau konteks jauh, baca juga pasal yang lain, kitab yang lain. Nah, konteks dekat, konteks jauh, bahkan konteks Alkitabiah. Seluruh Alkitab. Begitu caranya. Nah, jadi kalau ada orang yang bahasnya perjanjian lama terus gitu. Tapi tidak pernah bicara perjanjian baru, lupakan dia. Itu artinya bukan Kristen, bahaya itu. Ada amin? Karena Alkitab itu tidak berhenti di perjanjian lama. Terus, puncaknya bahkan di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan Yesus? Belajarnya cuma perjanjian lama. Tuhan Yesus ajarannya ada di perjanjian baru. Ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus mengerti kehendaknya. Itu yang utama. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan binasa. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal itu maksudnya tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, jadi kita belajar dari Alkitab. Pada mulanya, ya, coba dibaca Kejadian pasalnya yang ke-1. Kejadian pasal 1 ayatnya yang mulai 26. Diringkas saja ya, nanti dibaca lengkapnya dari ayat 26 sampai 31. Intinya pada awal mulanya, kan belum ada gereja, belum ada agama, belum ada apa-apa. Tapi Adam perhatikan baik-baik. Mulai dari ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak. Dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27-nya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah ini. Lalu Allah berfirman. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cucu perbuatan kudus atau bukan? Perintah Tuhan. Artinya kalau orang mau melayani Tuhan di zaman itu. Ini saya bicara zaman Eden ya. Kalau Adam ingin melayani Tuhan harus beranak cucu. Karena sesuai perintah Tuhan. Bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kalau memang Adam mau melayani Tuhan, harus memenuhi bumi dengan apa? Dengan anak-anaknya? Bukan. Penuhi bumi itu dengan anak-anak yang hidupnya jadi anak Allah. Artinya penuhi dengan kemuliaan Allah. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas seluruh bumi. Nah, jadi hari itu Adam melayani Tuhan dengan cara melakukan perintah Tuhan ini. Bekerja, memelihara bumi, menaklukkan bumi, mengatur bumi
untuk kemuliaan Tuhan. Kan begitu. Ayat 29-nya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Kalau memang Adam melayani Tuhan, makanannya itu. Bukan di Eden dia lari ke sana kemari ngejar babi mau disate. Ini saya bicara hari itu loh, bukan hari ini ya. Jadi harus sesuai perintah Tuhan. Itulah melayani Tuhan. Ya, ini zaman itu ya. Itulah sebabnya Roma 11 ayat 36. Kita melompat ke perjanjian baru. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah pelayanan sebenarnya. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kalau pelayanan itu mau diringkas ya, dalam satu lagu, itu lagunya Rehobot. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Jadi melayani Tuhan itu sekarang sampai aku tua, bahkan sampai di surga nanti. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu melayani Tuhan. Ya. Mulai sekarang perhatikan bagaimana kita hidup. Setiap hari bagaimana kita hidup. Di YouTube jahat sama sesama. Memfitnah, bikin hoax. Menyerang sana, menyerang ke sini. Gak bisa dia nyanyi lagu ini dengan tulus. Perbuatannya yang sebenarnya beda kok. Ya kan? Paling banter dia khotbah. Tapi gak ada buktinya. Gak memberkati. Kalau setiap hari kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Baik aku makan, minum, apapun kulakukan untuk Tuhan. Bekerja pun untuk Tuhan. Menikah untuk Tuhan. Melayani di gereja untuk Tuhan semuanya. Menjadi jemaat yang baik untuk Tuhan juga. Maka kalau di gereja kita bisa menyanyi dengan bebas tulus. Kalau orang perbuatannya jahat lalu bisa menyanyi untukmu, itu munafik banget itu orang itu. Udah biasa jahat dia rupanya. Ya, makanya seseorang ketulusannya terbaca sebenarnya. Orang jahat tuh gak bisa pura-pura tulus. Bagaimana dia bisa melakukan nyanyian yang memuji Tuhan dengan tulus? Bagaimana dia bisa mengatakan selalu untukmu? Gak mungkin. Itulah pelayanan selalu untukmu. Bapak Ibu ya, kita sangat diberkati dengan banyak lagu-lagu Rehobot. Karangan Bapak Gembala kita. Itu syairnya luar biasa. Kita sangat diberkati. Ya, amin ya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu.
Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Manusia harus mengerti posisinya di hadapan Tuhan. Manusia di hadapan Tuhan itu hamba. Itu artinya kalau kita panggil dia Tuan, Tuhan. Tuhan itu Tuan, sama, Lord, Adonai. Artinya kita memposisikan diri sebagai hamba. Saya ingatkan ya, ada yang ikut YouTube, dia bilang, kita bukan hamba Pak. Nah, itu pasti kemakan teologi kemakmuran tuh. Anak raja katanya. Kita itu hamba. Kalau kau panggil dia Tuhan artinya kau hamba. Kalau kau dipanggil Bapak artinya kau anak. Kita harus mengerti loh cara baca yang benar itu. Kalau enggak ngaco-ngaco begitu tuh hidupnya. Kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerti kita hamba yang ditebus, dijadikan anak Bapak, dijadikan sahabat, maka kita tahu posisinya. Banyak orang tidak tahu posisinya di hadapan Tuhan, makanya kurang ajar sama Tuhan. Kalau seseorang sampai berani berbuat dosa itu kurang ajar namanya. Sudah ditebus tidak tahu diri. Kita nggak jadi apa-apa, udah berkatnya udah luar biasa diampuni itu. Kok malah pengen ini pengen itu. Makanya kalau kita benar-benar jadi hamba, kita harus nurut kepada Tuhan kita. Kita harus melayani Dia dengan segenap hidup kita. Karena konteks hamba zaman itu budak sebenarnya. Doulos itu artinya budak. Budak di zaman itu tidak punya hak apa-apa. Bahkan hak untuk hidup pun tidak punya. Nah, kalau kemudian kita boleh panggil Bapa kami yang di surga. Wah, itu luar biasa. Makanya kita harus belajar kebenaran yang utuh, yang pasal tadi itu. Bapak Ibu kalau ikutin suatu khotbah, misalnya di gereja A, ikutin aja terus. Sampai gambarnya utuh. Ternyata gambar Mickey Mouse. Kalau gambarnya Mickey Mouse jangan diikuti. Jangan pindah sana pindah sini terus nggak ngerti yang benar yang mana. Kalau mendengarkan khotbah ini ikuti serinya terus. Truth.id. Nanti pasalnya jadi gambar besarnya. Aku tahu sekarang. Begitu. Proses belajar itu dimulai dari tidak tahu. Menjadi tahu. Tahu yang benar, jangan tahu yang salah. Jangan tahu Mickey Mouse tadi. Tahu yang benar. Setelah tahu, dilakukan. Setelah dilakukan terus menerus, lama-lama kan jadi kebiasaan tuh. Lama-lama menjadi to be. To be itu gimana ya ngasih ilustrasinya ya. Ibaratnya begini. Ibaratnya begini deh Bapak Ibu. Ketika seseorang belajar masak, ya, ia beli buku resep. Waktu ia mau masak nasi goreng, dia buka buku resep nasi goreng. Itu baru belajar tuh, dia nggak tahu. Lalu dia ukur, garamnya segini, mericaknya segini, dan seterusnya. Dia masak. Terus begitu lama-lama, ditutup bukunya sama dia. Nggak usah lihat lah. Terus udah nggak begini lagi, diukur-ukur gitu. Nggak lagi. Dia ambil garam. Itu. Terus ngaduknya juga bukan gini. Ngaduknya wajan di... Tapi ini tidak untuk dicoba di rumah. Begini nggak balik semua. Nggak jadi nasi goreng, jadinya dikit banget. Ya, tapi kalau udah to be itu udah jadi tukang masak yang pintar. Nggak pakai resep. Bahkan ketika dia lihat satu menu baru, dia udah tahu tuh kemungkinannya ini. Di rumah dia udah bisa masak tanpa lihat resep. Nah, yang Tuhan inginkan bukan kita hanya belajar tahu, melakukan karena hukum Taurat, karena diatur. Bukan.
karena resep, bukan. Tapi menjadi to be, menjadi anak Allah. Anak Allah itu kalau lihat orang sengsara, dia otomatis nolong. Bukan karena begini, aku harus nolongin dia, nanti aku dapat pahala. Dapat point reward. Bukan, karena memang sifat kita sudah berubah. Tidak bisa lihat orang susah. Amin ya, ngerti ya maksud saya ya. Nah begitu, jadi cara ngetes diri sendiri itu gampang, melayani Tuhan atau tidak. Sesuai nggak dengan perasaan Tuhan? Banyak orang menyerang sesamanya tapi merasa benar. Sakit jiwa dia. Nggak melayani Tuhan dia. Melayani siapa? Diri sendiri. Jadi kita semua silakan tes diri sendiri. Kalau seorang suami sama istrinya, apa itu namanya? Eker-ekeran. Eker-ekeran itu apa ya? Berselisih, ribut melulu, hal-hal kecil. Suaminya bilang, aku benar. Istrinya bilang, aku juga benar. Melayani siapa kira-kira? Diri sendiri, egonya masing-masing. Apalagi kalau ada orang yang berkata begini, bro, bertobatlah bro. Kita sudah tua. Aku memang dari dulu begini. Dari sononya aku begini. Lu mau apa? Gitu. Dia nggak tahu bahwa dari sononya dia ke neraka. Jadi kalau dia tetap dari sononya, berarti tetap ke neraka. Orang kalau nggak mau berubah ya, ke neraka nanti. Tuhan nggak mau sama orang yang kaku nggak mau berubah. Udah jelas-jelas salah nggak mau berubah. Bahkan nih, kalau anak Bapa di surga, kita nggak salah nih, orang lain yang salah. Nggak masalah. Disuruh minta maaf pun kita minta maaf. Supaya apa? Supaya dia diselamatkan. Bukan supaya kita salah. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik. Jadi melayani Tuhan itu, diri sendiri sudah harus mati. Kalau diri sendiri banyak proyeknya, aku ingin jadi ini. Wah itu gak bisa melayani Tuhan tuh. Melayani Tuhan itu harus mengosongkan diri. Tuhan sendiri yang berkata, jikalau engkau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Gak bisa melayani Tuhan juga. Kalau mau melayani Tuhan harus jadi murid Tuhan. Jadi murid supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mestinya ya, ini sederhana banget. Kalau Bapak Ibu mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu akan tahu dia melayani diri sendiri. Bukan melayani Tuhan itu. Meskipun di mimbar. Meskipun pakai gelar doktor teologi. Dia melayani diri sendiri. Ketahuan jelas banget. Karena melayani Tuhan itu, kita mesti rela dimiliki Tuhan. Ada amin gak ya? Ku rela engkau miliki Tuhan. Mesti begitu. Ku rela engkau miliki demi kemuliaan namamu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Kan begitu ya. Banyak orang gak rela, ngomongnya tok yang rela. Kelihatan. Dari hal kecil aja udah kelihatan. Kalau kita bicara sama seseorang ya, sebentar aja udah kebaca orang itu. Dia sedang melayani dirinya sendiri. Egonya itu udah jadi berhala. Berhalanya bukan patung, dirinya sendiri udah jadi berhala yang hidup. Lama-lama dia tidak tahu bahwa dirinya adalah berhala. Dia merasa benar. Hati-hati, setan itu licik, menipu manusia. Melayani Tuhan itu
Tuhan, ambillah hidupku Tuhan. Mestinya begitu. Tuhan, ambil hidupku untuk melayani Engkau. Seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan, kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku ku mau balas cinta-Mu. Tuhan, ini hidupku ku serahkan bagi-Mu, karena ku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu. Di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Bapak Ibu sekalian, melayani Tuhan itu di mana saja, kapan saja. Tidak ada pemisahan melayani di gereja, di rumah, gak ada. Detik demi detik kita itu harus menyenangkan Tuhan. Ya, dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Itu melayani Tuhan. Makanya kalau kita menghadapi suatu masalah atau segala sesuatu yang harus kita putuskan, ingat baik-baik. Aku harus menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Jelas loh, ya. Tapi ya kadang-kadang ngerti sih Pak. Keluar dari gereja lupa Pak. Lah kok gampang lupa ya? Saya pernah cerita nggak ya di sini ya? Saya punya teman itu hamba Tuhan loh padahal. Lagi di mall. Baru ke mall Bu, belum kemana-mana. Baru ke mall aku lupa loh aku hamba Tuhan. Wah, gimana ini? Kita nggak boleh lupa satu detik pun. Dimanapun, kapanpun, kita adalah hamba Tuhan. Siapapun kita. Mau jemaat, mau pendeta, semuanya hamba Tuhan. Amin. Kalau bukan hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Ya, kita semua hamba Tuhan, saudara. Oke. Roma pasalnya yang ke-12. Roma ini bagus sekali loh. Roma pasal 12 ini sering sekali kita baca. Coba kita baca ya sekali lagi ya. Baca itu harus konteksnya benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang benar itu adalah mempersembahkan tubuh yang hidup. Bukan cuma uang. Kalau cuma uang buat apa sih? Harus dipersembahkan seluruhnya. Yang hidup bagaimana? Sembarangan hidup? Tidak, ada komanya itu. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Yang hidupnya menyenangkan Tuhan.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah pelayananmu yang sejati. Jadi kita semua melayani Tuhan setiap saat, dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Jangan pernah lupa itu. Ya, dimanapun. Harus melayani Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya diulang lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Bukan berubah kebiasaan, bukan. Pembaharuan akal budi. Cara berpikirnya beda. Kodratnya beda, seleranya beda. Yaitu tadi, kalau saya melihat lemak binatang gitu, saya nggak perlu dilarang pakai kitab imamat. Haram, nggak perlu. Nggak doyan saya. Mestinya kita semua begitu. Kalau lihat dosa, nggak doyan. Ada amin nggak sih? Wah, aminnya pelan gitu ya. Nggak yakin ya kayaknya ya. Kadang-kadang lihat dosa, enak tuh. Harus lihat dosa tidak doyan. Gitu ya. Oke, jangan serupa pembaharuan akal budi. Sehingga apa? Supaya apa? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu dia maksudnya. Kalau sudah begitu barulah kita bisa beribadah atau melayani dengan segenap hati, dengan segenap apa yang ada dalam hidup kita. Ya, segenapnya, segenap hidup. Jadi melayani Tuhan itu segenap hidup, bukan hanya 10% persepuluhan. Bukan ritual seperti perjanjian lama. Kalau imam mesti bikin baju khusus namanya efod. Gak penting banget itu. Hari ini gak usah pakai baju aneh-aneh. Baju agama, gak usah. Baju biasa. Tapi karakternya karakter Allah. Lagi pula kita semua, orang yang percaya itu semuanya imamat-imamat yang rajani. Apa sih artinya imamat yang rajani? Artinya kita semua imam-imam yang rajani. Di zaman perjanjian lama, ada rakyat, ada imam besar, barulah imam besar yang boleh masuk ruang maha kudus. Di zaman perjanjian baru, enggak, kata Tuhan. Kamu semua adalah imamat-imamat yang rajani. Artinya kita ada di bait Allah. Imam. Imam besarnya Tuhan Yesus. Kita bisa sampai ke Bapa melalui Tuhan Yesus. Tubuh kita adalah bait Allahnya. Ya. Jadi begini, kalau melayani itu segenap hidup, maka persepuluhan itu tidak ada artinya. Orang mempersembahkan 10%. Yang 90% emang milik dia. Banyak orang pikirannya gitu loh. Aku udah bayar 10%. 90%-nya aku bisa pakai untuk apa saja suka-suka. Itu tidak melayani Tuhan namanya. Itu artinya melayani diri sendiri. Kalau melayani Tuhan itu semuanya milik Tuhan. Tuhan Yesus berkata begini. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu Tuhan bicara sama Petrus. Petrus itu disetting Tuhan menjadi gembala. Jadi seorang gembala yang benar akan memberi makan domba-domba Tuhan. Apa itu makanan? Firman yang benar. Kalau gembala mengasihi Tuhan, ia akan memberi makan domba-dombanya firman yang benar. Cuma sayang ada banyak gembala palsu. Kasih makanan yang gak sehat ke domba-dombanya. Dan sebaliknya domba yang benar mencari gembala yang benar. Jangan ikut gembala yang salah. Baca Alkitab yang benar supaya kita mengerti mana ya gembala yang benar ya. Ada yang cerita sama saya loh. Ini cerita nyata ini, baru berapa hari yang lalu.
dari luar kota ini. Atau dari planet lain lah yang telepon saya. Biar nggak ada yang tersinggung. Telepon saya bilang begini, Pak saya takut ke gereja Pak. Loh kenapa? Saya nggak punya duit Pak, gimana saya bisa bayar perpuluhan, diminta terus ditagih tiap hari. Coba bayangkan saudara, ini gembala palsu ini namanya. Persepuluhan itu kalau perjanjian lama, kalau orang nggak punya apa-apa, bukan persepuluhan itu dari yang ada, dari pendapatan, ngerti kan? Tapi ini zaman perjanjian baru, nggak begitu juga sebenarnya. Waduh, ditagih loh, sampai nggak berani ke gereja dia. Ada lagi yang setiap awal tahun, buah sulung, semua gajimu kasih. Saya lagi hitung nih, berapa yang hadir nih? 1.000, gajinya semua, kumpulin. Waduh, kok bisa ya? Saya heran loh. Kalau orang mau hidup di perjanjian lama, ikuti aturannya semua. Ini enggak cuma income-nya yang diambil. Kewajibannya enggak pernah dilakukan. Perjanjian lama itu prinsipnya benar loh, keadilan sosial. Tapi harus semuanya, jangan cuma perpuluhannya. Kalau perpuluhannya artinya untuk kekayaan suku Lewi. Enggak, bukan itu. Ya, itu akibatnya enggak ada yang bisa melayani. Gembalanya aja melayani diri sendiri supaya dapat persembahan banyak. Jemaatnya ketakutan, bagaimana mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu dengan seluruh hidupku. Hidupku milikmu Tuhan. Kan begitu. Jadi kalau lagi kuliah, mahasiswa-mahasiswi yang lagi kuliah, melayani Tuhan itu menyenangkan dia. Belajar yang benar, jangan nyontek. Jangan udah dari seluruh Indonesia ditampung di sini. Semuanya nggak bayar, pacaran lagi, capek deh. Makan sendiri aja nggak bisa, pacaran. Mau dikasih makan apa nanti pasanganmu? Makan batu. Mungkin mau bikin mujizat kali ya, batu menjadi roti. Ya, jangan pacaran dulu. Belajar yang benar. Tuhan punya rencana hebat dalam dirimu. Suatu hari kau dipakai Tuhan luar biasa. Kan kita nggak mungkin begini terus. Lama-lama saya juga tua kan. Lama-lama saya pulang duluan. Kalian harus jadi pengganti-pengganti yang hebat dipakai Tuhan. Tapi jangan lupa, nanti kamu telepon sana sini nagihin perpuluhan lagi. Di sini nggak pernah diajarin begitu ya. Kalau soal begitu kreatif banyak orang. Heran saya. Aduh. Oke, jadi malam ini mari kita belajar melayani Tuhan. Kalau ada orang yang aneh-aneh, tanya ke dia, kau melayani siapa bro? Pasti dia nggak berani bicara melayani Tuhan. Orang yang egois banget gitu. Mementingkan diri sendiri. Waduh, tanya dia, kau melayani siapa? Kalau ada orang yang bikin kegiatan rohani, kau melayani siapa? Melayani Tuhan atau dirimu sendiri atau kelompokmu sendiri? Itu gampang kok. Gampang, dicek aja. Gerejanya itu melakukan diakonia apa enggak, misi apa enggak, menolong apa enggak, punya visi apa, kelihatan. Kelihatan banget ya. Jangan buang-buang waktu saudara. Hati-hati dengan pengajaran yang tidak alkitabiah. Saya ada yang cerita sama saya, ada yang buka sekolah. Sekolah Alkitab seolah-olah. Ngajarin gitu, bagus. Mula-mula bagus. Setelah 10 bulan atau 1 tahun kemudian, baru ujungnya kelihatan. Yesus bukan Tuhan, saudara. Hati-hati. Hati-hati yang begitu. Sekte-sekte begitu hati-hati. Orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, gak usah diperhitungkan setitik pun. Nothing itu dia tuh. Tidak semua kegiatan agama itu pelayanan. Pertanyaannya itu, siapa yang kau layani? Gitu aja. Pasti ketahuan. Saya cuma mau ingatkan gini loh Bapak Ibu. Hidup ini kan cuma 1 kali ya. Udah 1 kali, pendek. Gak lama. Hidup ini satu-satunya kesempatan kita untuk melayani Tuhan.
Seseorang yang melayani Tuhan di bumi, dia akan melayani di surga. Amin. Orang yang tidak melayani Tuhan di bumi, dia nggak bakalan melayani Tuhan di surga. Artinya tidak akan ke surga. Sebab melayani itu sampai ke surga sana. Hidup ini cuma sekali kesempatannya sekarang. Siapapun kita. Lupakan kesalahan masa lalu. Apapun. Lupakan saja. Nggak penting. Seberat apapun salahmu, lupakan. Masa depan jangan buat salah lagi. Itu yang lebih penting. Masa lalu aku taat Pak. Iya sekarang kau hidup dalam dosa. Percuma. Lupakan. Berhenti berbuat dosa. Pelayanan itu adalah apa saja yang kita lakukan yang menyenangkan Tuhan. Mulai dari hal kecil saja Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tahu ada link khotbah yang benar. Atau ya link-link di YouTube yang benar. Di forward ke sana kemari. Jangan disimpan sendiri. Di forward. Kalau pas ketemu teman atau apa sharing. Bilang begini, umur kita gak lama loh. Kita bener yuk. Jangan pasif Bapak Ibu. Yuk kita belajar. Waktunya singkat. Hari ini kita masih sehat. Masih punya kesempatan. Kita syukuri. Jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit. Banyak orang cari penyakit. Gak ada masalah, buat masalah. Ya, itu banyak sekali yang begitu itu. Rugi sendiri saudara. Malam ini kita belajar melayani Tuhan adalah seluruh hidup kita. Ada amin ya? Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh. Ku rela Tuhan. Kalau hari ini kita masih sehat, mari kita melayani Tuhan dengan benar. Jangan melayani diri sendiri. Lupakan kepentingan diri sendiri. Kosongkan dirimu. Isi dengan gairah surgawi. Suami istri bertobat dua-duanya. Dua-duanya salah. Sesama kita juga pernah buat salah. Ampuni semuanya, kita mulai hidup baru. Melayani Tuhan dengan seluruh hidup kita. Ada amin ya semua? Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapa di surga, ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Ampuni kalau selama ini kami masih melayani diri sendiri. Malam ini kami mengerti bahwa kami harus menyerahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon berkati gerejamu di tempat ini, berkati truth.id untuk menjadi saluran berkat sampai ke ujung bumi. Jamah semua jiwa-jiwa baru agar mengerti kebenaran. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini, juga seluruh jemaatmu dimanapun berada, yang menyaksikan program ini secara online. Mohon berkati mereka Tuhan dengan firman kebenaran-Mu yang semakin hari semakin utuh. Sehingga mereka boleh berubah hidupnya. Berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani.
sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Malik. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.